Aku pernah dianggap tak berarti. Padahal kunci segalanya ada di tanganku. Dan hari ini, aku memilih untuk merebut hidupku kembali. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dinda duduk di kursi ruang tamu, tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah mulai dingin. Pandangannya kosong menatap layar televisi yang menyiarkan acara masak glamor. Satu hal yang selalu membuatnya merasa terasing di rumah sendiri. Suara langkah Reza dari lorong membuat dadanya sesak. Setiap langkah suaminya bagai gema dari hinaan yang ia terima sepanjang hari, meski kali ini belum ada kata-kata yang terlontar. Dinda, suara Reza memecah kesunyian. Nada suaranya yang tajam langsung membuat Dinda tersentak, seperti tubuhnya diseret ke tengah arena pertunjukan yang tidak ia pilih sendiri. Ia berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Reza sudah tampak menunggu di ruang kerja, sikapnya kaku, rapi, dan dingin, kontras dengan motor butut yang setiap hari dikendarai Dinda untuk pergi ke kantor. Aku dengar kamu masih pakai motor itu ke kantor. Reza menatap tajam, tanpa senyum. Suaranya menembus seperti jarum. Kamu benar-benar tidak malu, ya, di depan teman-teman kerjamu. Dinda menelan ludah. Bibirnya terasa kering, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, menanggapi dengan suara keras hanya akan memperparah keadaan. Namun di dalam hatinya, kemarahan bergejolak. Selama ini, semua aset, rumah, tabungan, properti, resmi atas namanya. Tapi selama bertahun-tahun, ia diperlakukan seperti pembantu. Bahkan sekarang, Reza mempermalukannya di depan orang yang seharusnya menjadi teman dan rekan profesional. Reza, aku hanya pergi ke kantor. Aku tidak ingin merepotkan siapapun, jawabnya pelan, nada suaranya bergetar sedikit. Tidak merepotkan siapapun? Dengan motor butut itu? Kamu tahu betapa memalukannya ini. Reza mengangkat bahu, matanya menatap dingin. Seolah ia menilai Dinda bukan sebagai istri, tapi sebagai kegagalan yang harus dikoreksi setiap saat. Dinda menunduk. Tubuhnya terasa berat, seperti ditindih batu. Ia ingin membantah, ingin menegaskan bahwa semua yang mereka miliki, rumah besar, rekening tak terbatas, aset yang digunakan Reza dan Bu Sari setiap hari, adalah miliknya. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Rasa malu yang diinternalisasi sejak lama oleh hinaan Bu Sari membuatnya menelan semua emosi, menempatkannya di posisi yang selalu ia kenal. Diam, tersiksa, dan tak terlihat. Setelah Reza pergi, meninggalkannya sendiri di ruang kerja yang dingin, Dinda merasakan campuran sakit hati dan keputusasaan. Ia berjalan menuju jendela, menatap motor butut yang terparkir di halaman, dan seolah melihat dirinya sendiri tercermin di catbody yang terkelupas. Di sana, di bawah sinar matahari yang mulai redup, ia melihat bukan hanya motor, tapi simbol ketidakadilan yang setiap hari ia hadapi. Ia pemilik semua aset ini, namun perlakuan keluarga suaminya membuatnya merasa tak berdaya. Saat itu, telepon di meja berdering. Maya, sahabatnya sejak kuliah, muncul di layar. Wajah Maya tampak ceria seperti biasa, tapi ada kekhawatiran yang terselip di matanya. Dinda, kamu baik-baik saja? Tanya Maya, suaranya lembut tapi tegas. Dinda menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku baik, jawabnya, tapi suara lelahnya tidak bisa disembunyikan. Maya diam sesaat, lalu berkata dengan nada serius. Dengar, aku tahu ini berat. Tapi sabar sedikit lagi. Jangan biarkan mereka tahu kalau kamu mulai marah. Itu bisa berbalik melawanmu. Dinda menutup mata sejenak. Kata-kata Maya menenangkan, tapi sekaligus menimbulkan ketegangan baru di dalam dirinya. Sabar. Kata itu selalu menjadi mantra yang ia gunakan, tapi sabar kali ini terasa seperti penjara batin. Ia ingin bertindak, ingin membalikkan keadaan, tapi takut membuat Reza dan Bu Sari semakin agresif. Tekanan batin itu seperti bola api yang terus membakar dari dalam, panas tapi tidak terlihat oleh orang lain. Malamnya, saat Reza dan Bu Sari makan malam bersama, Dinda duduk di meja, mencoba menelan rasa sakit dan malu. Bu Sari, dengan tatapan menilai dari seberang meja, menyindir. Kamu masih mau pakai motor itu?
Di usia seperti ini, sungguh memalukan. Suara itu menusuk seperti pisau, dan Dinda merasakan kemarahan yang sebelumnya terkubur muncul kembali. Namun ia tetap diam, menelan ludah, sambil memikirkan langkah kecil yang bisa ia ambil. Setelah makan malam selesai, Dinda naik ke kamarnya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya berputar cepat. Ia menyadari satu hal, jika ia terus diam, hidupnya akan selalu dikendalikan orang lain. Jika ia mulai bersuara atau mengambil tindakan, risiko pasti akan datang. Reza dan Busari bisa menentangnya lebih keras. Pilihan yang ia miliki saat ini adalah sabar atau bertindak, dan bahkan keputusan untuk diam pun sekarang terasa seperti perjudian batin. Ia membuka laptop, menatap rekening dan dokumen keluarga yang tersebar di meja kerja. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang selama ini tidak pernah diperhatikannya secara serius. Dokumen legal, catatan aset, dan rekening bank, semua atas namanya. Hatinya berdebar. Ia menyadari bahwa meski ia diperlakukan rendah, kekuatan sebenarnya berada di tangannya sendiri. Namun malam itu, Dinda belum bisa bertindak. Ia menutup laptop, memejamkan mata, dan membiarkan rasa lelah merayapi tubuhnya. Tapi satu hal jelas, tekanan batin baru telah muncul. Rasa sakit, malu, dan kemarahan kini bercampur dengan kesadaran bahwa ia memiliki kendali atas semua ini. Kendali yang belum ia gunakan. Dinda menarik selimut lebih rapat, dan dalam hati, tekad kecil mulai terbentuk. Suatu hari nanti, ia tidak hanya akan membela harga dirinya, tapi akan mengambil semua yang selama ini seharusnya menjadi haknya. Pilihan pertama itu sederhana, diam dan menunggu, namun risikonya sudah terasa. Diam terlalu lama berarti tetap terperangkap dalam hinaan. Dan itu, bagi Dinda, kini tidak lagi bisa diterima. Malam itu, setelah menutup laptop dan menarik selimut lebih rapat, Dinda masih terjaga. Di dalam kepalanya, gema hinaan Busari dan ketidakpedulian Reza bergema seperti simfoni yang menekan dada. Namun kali ini, perasaan itu berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar malu atau sakit hati. Ada luka yang selalu ia pendam sejak awal pernikahan, luka yang kini terasa menekan lebih berat. Dinda duduk di tepi tempat tidur. Matanya menatap kosong ke dinding kamar yang hangat oleh lampu malam. Bayangan Busari muncul begitu nyata di pikirannya. Ia mengingat dengan jelas kata-kata yang sering terlontar. Di keluarga ini, status sosial menentukan siapa yang dihargai. Jangan sampai kita malu di depan tetangga atau temanmu. Setiap kalimat itu, dulu terasa seperti nasihat yang baik, menurut Busari, kini membekas sebagai penghinaan yang terus-menerus menekan harga dirinya. Ia merasakan ketegangan di bahu, tangannya mengepal perlahan di atas selimut. Luka itu bukan hanya tentang kata-kata, itu tentang pola pengabaian, perlakuan yang merendahkan, dan kepercayaan yang ia berikan pada orang yang seharusnya menghargai, tapi malah memanfaatkannya. Dinda menutup mata, membayangkan ulang berbagai momen ketika ia mencoba bersikap sopan, sabar, dan patuh, namun selalu dicap rendah. Ia bertanya pada diri sendiri, mengapa aku selalu diperlakukan seperti ini padahal semua yang mereka nikmati adalah milikku? Pagi berikutnya, Dinda bersiap ke kantor. Motor bututnya berderu pelan di jalanan sepi, mengingatkannya akan hinaan Reza semalam. Di tengah perjalanan, pikirannya melayang pada ide usaha yang selama ini ia simpan rapat. Ia ingin memulai sebuah proyek kecil, sesuatu yang bisa membuktikan kapasitas dan independensinya. Tapi di sisi lain, Reza selalu menolak ide apapun yang dianggapnya tidak penting atau membahayakan citra keluarga. Sesampainya di kantor, Maya sudah menunggu di lobi. Wajahnya cerah seperti biasa, tapi matanya tajam, selalu menangkap perubahan emosi Dinda. "Kamu kelihatan berbeda hari ini," kata Maya ringan, tapi ada nada kekhawatiran di ujung suaranya. Dinda tersenyum tipis, menahan gelombang kemarahan yang belum mereda. "Aku cuma banyak memikirkan beberapa hal," jawabnya. Nada suaranya tenang, tapi di dalam, pikirannya berputar cepat, menimbang langkah-langkah yang bisa diambil. Maya menatapnya lama, lalu mencondongkan badan. "Kamu tahu kan, kalau kamu terus menahan semua itu sendirian, itu akan menggerogoti kamu. Aku bisa melihat perubahan dalam dirimu. Ada kemarahan yang tertahan, tapi itu juga bisa jadi kekuatanmu." Kata-kata Maya menimbulkan campuran perasaan dalam dada Dinda.
Ia merasa lega karena ada yang memahami, tapi juga semakin sadar akan tekanan yang menunggu di rumah. Ia ingin mengubah keadaan, tapi setiap tindakan pasti akan menimbulkan konsekuensi. Tekad diam, kata Maya, terasa seperti strategi, bertahan sambil mengumpulkan kekuatan. Di ruang kerja kantor, Dinda membuka catatan dan rencana bisnis yang selama ini ia simpan dalam laci rahasia. Ia menatap angka-angka dan ide-ide itu dengan mata yang mulai berbinar, menyadari potensi yang belum pernah ia gunakan sepenuhnya. Namun bayangan Reza yang menolak dan hinaan Bu Sari tetap menghantuinya. Ia menyadari bahwa untuk menjalankan ide ini, ia harus cerdik dan menunggu saat yang tepat. Setiap langkah harus disusun dengan hati-hati. Sore itu, saat pulang, Dinda menghadapi Reza yang menunggu di garasi. Reza menatap motor bututnya, lalu menepuk bahunya dengan nada separuh mengejek. Aku tetap tidak mengerti, kenapa kamu memilih cara hidup seperti ini? Bisa saja semua ini lebih nyaman kalau kamu mau ikut aturan keluarga. Dinda menelan ludah. Kata-kata itu menyentak kesadarannya. Tidak ada dukungan dari Reza untuk ide-ide atau keinginannya sendiri. Namun, di balik rasa sakit itu, muncul benih tekad yang lebih kuat. Ia menyadari satu hal. Selama ini ia menahan diri untuk menyesuaikan diri dengan kehendak orang lain. Tapi kini, ia mulai memikirkan strategi untuk melangkah tanpa tergantung pada persetujuan Reza. Malamnya, Dinda duduk kembali di kamarnya, membuka laptop untuk meninjau ulang dokumen rumah dan aset yang selama ini ia abaikan. Ada kepuasan yang perlahan muncul saat ia menyadari bahwa kendali ada di tangannya, meski belum terlihat oleh Reza atau Bu Sari. Perasaan itu bercampur antara lega, waspada, dan semangat yang tertahan. Ia merasakan tekanan baru di dalam dirinya, bukan lagi malu atau sakit hati, tetapi dorongan batin untuk mengambil langkah pertama, perlahan dan strategis. Sebelum tidur, Dinda menulis di jurnal pribadinya, kata-kata yang menenangkan sekaligus menantang dirinya sendiri. Aku harus bersabar, tapi aku tidak bisa diam selamanya. Ada cara untuk membalikkan keadaan, dan aku akan menemukannya. Malam itu, Dinda memejamkan mata dengan tubuh lelah, tapi pikirannya tetap berputar. Tekanan batin baru telah muncul, bukan hanya menghadapi hinaan, tapi mulai merencanakan jalan untuk membebaskan diri dan membuktikan harga diri. Keputusan kecil berisiko pun mulai terbentuk. Apakah ia akan mulai mengumpulkan bukti dan rencana usaha diam-diam, atau tetap menunggu situasi sempurna? Dan di dalam hati, Dinda tahu, sabar bukan lagi pilihan pasif. Sabar kini menjadi strategi. Tapi setiap strategi membawa risiko, dan langkah pertamanya akan menentukan arah konflik yang lebih besar nanti. Luka lama muncul ke permukaan, kemarahan mulai membentuk tekad diam, kesadaran akan kemampuan pribadi, tekanan batin meningkat, keputusan kecil berisiko muncul, mulai merencanakan langkah diam-diam. Sore itu, Dinda berdiri di depan cermin besar di ruang rias, menatap bayangannya sendiri. Mata yang lelah dan bibir yang sedikit pucat memantulkan ketegangan batin yang belum mereda sejak kemarin malam. Kata-kata Maya masih terngiang di telinganya. Sabar itu strategi, Dinda. Tapi jangan diam selamanya. Sebuah pepatah sederhana, namun berat untuk diterapkan ketika dunia di sekitarnya selalu menilai, merendahkan, dan mengabaikannya. Di luar, mobil mewah Reza menunggu, siap mengantarnya ke pesta keluarga yang diadakan oleh pihak keluarga Reza sendiri. Bu Sari, tentu saja, ikut mendampinginya. Wajahnya tetap rapi dan senyum yang dibuat-buat menempel di bibir. Dinda merasakan dadanya sesak. Ia tahu malam ini tidak akan mudah. Setiap langkah di pesta itu akan menjadi panggung di mana harga dirinya diuji kembali. Sesampainya di rumah mewah keluarga Reza, Dinda disambut tamu-tamu berpakaian elegan, suara gelas dan tawa yang dipaksakan memenuhi ruang tamu. Bu Sari segera mendekat, tangannya menyentuh lengan Dinda dengan nada keibuan yang menipu. Dinda, jangan berdiri terlalu lama di sini. Ingat, di sini kita harus tampil sempurna, kata Bu Sari, suaranya manis tapi menusuk. Ada nada hinaan terselip di balik kata-kata itu, dan Dinda merasakan darahnya hampir mendidih. Dinda tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan amarahnya, tapi matanya tak bisa menahan kilau dingin yang terpancar sesaat. Di depannya, para tamu tertawa dengan sopan, beberapa bahkan menatapnya dengan pandangan hangat, tanpa sadar bahwa perlakuan Bu Sari adalah ujian yang dipaksakan.
Dinda merasakan campuran malu dan marah, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia menahan diri bukan karena takut, melainkan karena sedang mengamati, mengukur, dan menyusun strategi. Di tengah pesta, saat Dinda berbicara dengan salah satu kerabat Reza, Busari mendekat lagi. "Ah, kamu memakai gaun itu saja? Bukankah kita punya banyak pilihan yang lebih pantas? Aku khawatir orang-orang akan menilai kamu terlalu sederhana," kata Busari, menekankan kata terakhir seolah itu adalah tuduhan yang nyata. Dinda menelan ludah. Sekali lagi, kata-kata Busari menusuk hati, tapi ia menahan rasa sakitnya dengan menundukkan kepala sesaat, lalu menatap balik dengan lembut namun tegas. Ada kemarahan yang tertahan, tetapi juga kesadaran baru. Busari dan semua tamu tidak mengetahui fakta bahwa Dinda sebenarnya adalah pemilik semua aset yang mereka kagumi selama ini. Di pojok ruang tamu, Pak Jaya, karyawan lama keluarga, memperhatikan dengan seksama. Pria parubaya itu selalu diam, namun matanya berbicara. Saat Busari menyinggung pakaian Dinda, Pak Jaya menepuk bahu Dinda pelan, memberinya sinyal dukungan yang hampir tidak terlihat. Hanya Dinda yang memahami makna gerakan itu, sebuah pengakuan bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa kekuatan yang ia miliki selama ini bisa menjadi senjata yang tersembunyi. Dinda menghela napas panjang, merasakan adrenalin mengalir di tubuhnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering menahan diri dan membiarkan hinaan melampaui batas. Tapi malam ini, ia mulai melihat posisi sebenarnya. Ia memiliki kendali atas semua hal yang tampak penting bagi Busari dan Reza, kendali yang belum pernah ia tunjukkan. Pesta yang seharusnya menjadi panggung penghinaan kini menjadi arena observasi, di mana Dinda bisa membaca kelemahan mereka. Reza mendekat, matanya menyapu Dinda dengan tatapan acuh. "Kamu terlihat lumayan rapi malam ini," katanya, nada suaranya setengah menghina, setengah memuji. Dinda tersenyum tipis, menyembunyikan kegelisahan yang baru saja muncul. Ia tahu, pujian itu kosong, tetapi juga menjadi bukti bahwa Reza dan Busari selalu menilai dari permukaan. Mereka belum menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali. Sepanjang malam, Dinda bergerak di antara tamu-tamu, mendengar bisik-bisik dan komentar halus yang dipakai Busari untuk merendahkannya. Setiap kata, setiap tatapan, membuat tekanan batin meningkat, namun kali ini, tekanan itu berubah menjadi bahan bakar. Ia mulai merencanakan langkah-langkah kecil yang bisa ia lakukan, bukan dengan konfrontasi terbuka, tapi dengan strategi tersembunyi. Pak Jaya terus memberi isyarat halus, memastikan Dinda bahwa ia memiliki sekutu. Ketika pesta hampir usai, Dinda menepi di balkon, menarik udara malam yang dingin ke paru-parunya. Ia menatap rumah mewah di seberang taman, bayangan lampu yang menyorot jalan masuk, dan tersenyum tipis. Satu hal jelas, meski selama ini ia diperlakukan hina, posisi sebenarnya lebih kuat daripada yang mereka kira. Semua aset dan kontrol yang tersembunyi adalah miliknya. Ia hanya harus menunggu saat yang tepat untuk menggunakannya. Namun malam itu, keputusan pertama mulai muncul. Ia tahu bahwa untuk membalikan keadaan, langkah pertama harus diam-diam, mengumpulkan informasi, membaca pola Reza dan Busari, dan menyusun strategi. Tekanan batin baru muncul. Berbeda dari kemarahan dan sakit hati sebelumnya, kini ada ketegangan yang bercampur dengan perhitungan, dengan rasa ingin bertindak tanpa menimbulkan reaksi berlebihan dari mereka. Dinda menutup matanya sejenak sebelum meninggalkan balkon. Ia merasakan campuran lega dan kewaspadaan. Malam ini, ia belum bisa bertindak, tapi kesadaran akan posisi kekuatannya sudah membakar semangatnya. Pilihan kecil berisiko muncul. Apakah ia mulai mencatat semua perilaku Busari, semua keputusan Reza, atau menunggu kesempatan sempurna untuk mengambil alih? Setiap pilihan membawa risiko, dan Dinda tahu bahwa langkah pertamanya akan menentukan arah konflik yang lebih besar. Dengan napas panjang, Dinda melangkah kembali ke dalam pesta, wajahnya tenang, bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan tekad baru. Ia tidak lagi menjadi korban. Malam itu, luka lama mulai memunculkan strategi baru, dan tekanan batin baru telah menanti langkah pertamanya. Rasa sakit dari hinaan terbuka, kemarahan berubah menjadi kesadaran kekuatan pribadi, tekanan batin meningkat, muncul keputusan kecil berisiko, mengamati, merencanakan langkah diam-diam. Sejak pesta keluarga malam lalu, pikiran Dinda tak pernah tenang.
Bayangan hinaan Bu Sari, tatapan acuh Reza, dan bisikan dukungan Pak Jaya terus berputar di kepalanya. Ia menyadari satu hal, posisinya sebenarnya lebih kuat daripada yang terlihat, tetapi kekuatan itu masih tersembunyi, belum ia gunakan. Malam itu, tidur hanya menjadi jeda sementara bagi otak yang tak pernah berhenti merencanakan. Keesokan harinya, Dinda memasuki ruang kerja yang luas, tempat dokumen-dokumen keuangan keluarga tersusun rapi. Namun, begitu ia membuka lemari arsip, hatinya mengecil. Bu Sari, dengan gaya angkuh dan rapi seperti biasanya, duduk di kursi di seberangnya, tangan menekuk di meja, tatapan tajam menembus Dinda. Mulai hari ini, semua pengeluaran keluarga akan melalui persetujuanku, kata Bu Sari, suaranya lembut tapi penuh otoritas. Aku ingin memastikan semuanya tertata sesuai standar keluarga. Dinda menelan ludah. Kata-kata itu terdengar manis di telinga orang lain, tapi baginya itu adalah penghilangan hak. Ia, pemilik sah dari semua aset ini, tiba-tiba diposisikan seolah tidak memiliki suara dalam urusan yang secara hukum adalah miliknya sendiri. Tubuhnya kaku, perasaan marah dan terperangkap bercampur menjadi satu. Reza muncul di pintu, menatapnya dari atas kursi. Dinda, Bu Sari benar. Kamu harus memutuskan fokusmu. Apakah kamu akan membantu keluarga atau tetap memikirkan dirimu sendiri? Tidak bisa keduanya, katanya, nada suaranya setengah memaksa, setengah membenarkan dirinya sendiri. Dinda terdiam. Kalimat itu menekan seperti batu di dadanya. Ia menyadari dilema yang selama ini terasa samar. Reza selalu menuntut kepatuhan, Bu Sari selalu menuntut kesempurnaan, dan ia selalu berada di tengah, menelan perintah dan hinaan. Kini, tuntutan itu jelas, eksplisit, dan tidak bisa diabaikan. Pak Jaya, yang berdiri di pojok ruang kerja, memperhatikan interaksi itu dengan seksama. Sekali lagi, ia memberikan isyarat kecil, menepuk bahu Dinda dengan ringan, sinyal bahwa ia tetap memiliki sekutu, bahkan ketika seluruh dunia seolah menekannya. Dinda menatap Pak Jaya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke dokumen yang terbuka di meja. Di situ, ia menemukan titik kontrol yang mungkin bisa digunakan. Catatan keuangan, dokumen aset, dan perjanjian lama yang belum disentuh Reza atau Bu Sari. Dinda menarik napas panjang. Tekanan batin meningkat, bukan hanya karena perintah Reza atau pengawasan Bu Sari, tapi karena kesadaran baru. Jika ia tidak segera bertindak, haknya akan terus diabaikan, bahkan disalahgunakan. Rasa sakit hati yang lama tersembunyi kini bercampur dengan dorongan untuk mengambil kendali. Reza melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuh ke arah Dinda. Aku tidak ingin melihat kamu membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Fokus pada keluargamu, Dinda. Itu prioritasmu sekarang, katanya, seperti seorang hakim yang menuntut kepatuhan mutlak. Dinda menatap Reza sejenak, merasakan campuran emosi yang sulit diurai. Ada marah, sakit hati, tapi juga tekad. Ia sadar, kata-kata Reza tidak hanya menekan, tapi juga mengungkap kelemahan dalam hubungan mereka, ketergantungan emosional dan posisi yang selama ini ia biarkan. Ia harus memutuskan apakah akan tetap tunduk, atau mulai menyusun langkah untuk mengubah keadaan. Saat itu, pikiran Dinda melayang pada pesta malam sebelumnya, pada tatapan dukungan Pak Jaya yang tersembunyi di antara tamu, pada bisikan Maya yang menekankan sabar sebagai strategi. Ia menyadari sesuatu. Kekuatan yang ia miliki tidak hanya fisik atau legal, tapi juga psikologis. Ia bisa menahan hinaan, memanipulasi persepsi, dan merencanakan langkah diam-diam tanpa harus konfrontatif saat ini. Dinda menutup mata sebentar, membiarkan napasnya stabil. Ia menyadari bahwa fokus pada membantu keluarga, atau memikirkan diri sendiri, bukan sekadar pilihan praktis. Itu adalah jebakan untuk menekan harga dirinya. Ia tidak bisa lagi membiarkan Reza atau Bu Sari menentukan arah hidupnya. Tekadnya untuk membalik keadaan semakin kuat, meski langkah pertama belum jelas. Sepanjang sore, Dinda memindahkan dokumen-dokumen di meja kerja, membuka catatan lama, dan menandai poin-poin penting yang bisa menjadi dasar strategi masa depan. Tekanan baru muncul. Setiap tindakan harus berhati-hati, karena satu langkah salah bisa memicu kecurigaan Bu Sari, atau membuat Reza menentangnya lebih keras. Namun tekanan itu bukan lagi murni rasa takut.
ia berubah menjadi bahan bakar yang perlahan membentuk perencanaan strategisnya. Menjelang malam, Dinda berdiri di balkon rumah, menatap langit yang gelap tapi jernih. Angin malam menyentuh wajahnya, dan ia merasakan sesuatu yang baru, campuran kewaspadaan dan keberanian. Ia tahu bahwa langkah pertamanya harus kecil tapi signifikan, sesuatu yang tidak bisa langsung terlihat oleh Busari atau Reza, namun tetap menegaskan hak dan kontrolnya. Dalam hati, ia membuat keputusan kecil tapi berisiko, mulai mengumpulkan semua dokumen legal dan keuangan yang selama ini diabaikan, menandai setiap celah yang bisa ia gunakan untuk membalikkan keadaan. Tekanan batin meningkat, karena sekarang ia harus bertindak diam-diam di bawah pengawasan orang-orang yang selama ini menekan dan meremehkannya. Namun di sisi lain, ia merasakan kekuatan yang baru, kesadaran bahwa ia tidak lagi menjadi korban pasif, dan bahwa haknya berada di tangannya sendiri. Dengan langkah mantap, Dinda menutup balkon, kembali ke ruang kerja, menyalakan lampu, dan mulai menata ulang dokumen-dokumen itu. Malam itu, tekanan meningkat, tapi kini disertai rencana kecil yang berani. Tanda pertama dari Dinda yang mulai berubah dari korban menjadi pengendali nasibnya sendiri. Tekanan batin meningkat karena kontrol Busari, dilema moral antara tunduk atau bertindak, kesadaran kekuatan pribadi dan hak atas aset, muncul keputusan kecil berisiko, mengumpulkan dokumen diam-diam untuk strategi. Malam itu, rumah terasa sunyi. Dinda duduk di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang berserakan di depannya. Hatinya masih berdegup cepat. Sisa ketegangan dari tekanan Busari dan ultimatum Reza kemarin sore masih terasa menekan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit dan marahnya perlahan berubah menjadi pengamatan cermat. Ia menarik napas panjang dan mulai menelusuri catatan keuangan keluarga, dari laporan bank hingga dokumen properti. Setiap lembar yang ia buka menguak kenyataan yang selama ini tersembunyi. Rumah-rumah, rekening tabungan, saham, bahkan tanah-tanah yang selama ini diurus oleh Reza dan Busari, semua atas namanya. Dinda menahan senyum tipis, meski bibirnya bergetar karena campuran lega dan emosi yang tertahan lama. Selama ini, mereka memperlakukannya seolah tak memiliki hak, tapi nyatanya kekuatan legal itu ada di tangannya sendiri. Dinda menutup satu dokumen, kemudian membuka yang lain, mencatat hal-hal penting di buku catatan pribadinya. Setiap catatan adalah potongan puzzle yang selama ini ia abaikan, namun kini terasa penting. Ia mulai merasakan kepuasan yang aneh. Meski secara sosial dan emosional ia diperlakukan hina, posisi sebenarnya lebih kuat daripada yang mereka kira. Tapi kesadaran itu membawa tekanan baru. Ia harus berhati-hati, karena Reza dan Busari bisa saja mencurigai niatnya jika ia bergerak terlalu terbuka. Telepon berdering, memecah konsentrasi Dinda. Suara Maya terdengar lembut namun serius. Dinda, aku tahu kamu sedang menelusuri semuanya. Tapi hati-hati. Reza dan Busari itu PK. Sekecil apapun gerakanmu, bisa memicu kecurigaan mereka. Dinda tersenyum tipis, meski suara Maya menimbulkan campuran rasa aman dan kewaspadaan. Aku tahu, Maya. Aku akan sangat berhati-hati, jawabnya. Nada suaranya tenang, tetapi pikirannya bekerja cepat, menimbang langkah demi langkah. Maya adalah satu-satunya orang yang mengetahui sebagian kecil rencananya, dan Dinda menghargai nasihat itu sebagai pengingat bahwa setiap gerakan harus strategis. Setelah menutup telepon, Dinda kembali menatap dokumen di depannya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah cermat, bagaimana memindahkan aset secara legal ke kontrol penuh tanpa menimbulkan kecurigaan, bagaimana memanfaatkan celah dalam pengelolaan Reza dan Busari, dan bagaimana menyusun bukti bahwa semua ini adalah haknya. Tekanan batin meningkat, karena setiap keputusan membawa risiko besar, namun juga menawarkan kendali yang selama ini ia rindukan. Dinda memikirkan ulang interaksi sebelumnya dengan Busari. Setiap kata hinaan, setiap komentar merendahkan yang terdengar ringan tapi menusuk hati, kini menjadi pelajaran strategi. Ia menyadari bahwa Busari dan Reza selalu menilai dari permukaan, mengira mereka memiliki kendali, padahal kenyataannya Dinda yang memiliki semua alat kontrol. Kesadaran itu menimbulkan energi baru, dorongan untuk membalikan keadaan tanpa harus konfrontatif terbuka. Sambil menata dokumen, Dinda menulis catatan strategi pribadi, memisahkan aset yang sering digunakan oleh Reza, menandai rekening yang memerlukan pengawasan lebih,
dan membuat daftar semua properti yang belum disentuh secara hukum. Setiap langkah kecil itu memberinya rasa kontrol, sekaligus menimbulkan ketegangan. Jika satu saja bocor, rencana itu bisa gagal. Tekanan meningkat, tapi berbeda dari sebelumnya. Kini ia bukan korban pasif, melainkan pengamat aktif yang sedang merencanakan balas strategis. Pak Jaya datang diam-diam ke ruang kerja, wajahnya serius tapi tenang. Ia berdiri di pintu, menatap Dinda dengan sinyal halus, sekadar menepuk bahu sebagai tanda dukungan. Dinda menatapnya sejenak dan membalasnya dengan anggukan halus. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Pak Jaya selalu menjadi saksi diam yang menyadari hakikat kekuatan Dinda. Kehadiran Pak Jaya menambah rasa aman, sekaligus memperkuat tekad batin Dinda. Ia tidak sendirian, dan langkahnya kini bisa mulai dilaksanakan secara hati-hati. Sore menjelang malam, Dinda menutup jendela, menarik napas panjang, dan menatap sekilas ke arah rumah Reza dan Bu Sari. Ia membayangkan wajah mereka yang selalu menilai dan meremahkannya, tanpa mengetahui bahwa kekuatan sebenarnya berada di tangan Dinda sendiri. Perasaan campur aduk, lega, waspada, dan semangat untuk bertindak, kini bercampur menjadi satu. Ia merasakan dorongan batin baru yang lebih tajam, bukan hanya ingin membalas, tapi ingin menguasai kembali hak yang selama ini diabaikan, dengan cerdik dan tanpa terlihat. Sebelum tidur, Dinda menutup catatan strateginya, menatap langit malam dari jendela kamar. Ia merasakan tekanan batin baru. Langkah pertama akan berisiko, tapi itu adalah awal dari perubahan besar. Ia menyadari satu hal penting. Kekuatan yang ia miliki selama ini tidak berguna jika diam, namun terlalu terburu-buru juga bisa menghancurkan rencana. Dengan napas panjang, Dinda menutup jendela kamar, memadamkan lampu, dan berbaring. Malam itu, meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap aktif. Ia tahu bahwa keputusan pertama akan menentukan arah konflik besar berikutnya, dan tekanan batin yang ia rasakan bukan lagi sekadar ketakutan, melainkan dorongan untuk memulai gerakan strategis pertamanya. Gerakan yang akan menentukan apakah ia bisa menguasai kembali aset tanpa diketahui Reza dan Bu Sari. Tekanan meningkat, tapi kini diiringi rasa kendali baru. Dinda menutup mata dengan tekad. Besok akan menjadi hari pertama dari strategi diam-diam yang mungkin akan mengubah segalanya. Kesadaran akan hak legal, tekanan meningkat karena risiko bergerak, tekad mulai berbentuk strategi diam-diam, keputusan kecil berisiko muncul, mengatur aset secara rahasia tanpa diketahui Reza dan Bu Sari. Sejak malam kemarin, setelah menutup catatan strateginya, Dinda merasa jiwanya tidak pernah tenang. Tekanan batin yang muncul saat ia menyadari hak atas semua aset mulai berubah bentuk, dari perasaan terkekang menjadi dilema yang menghantui setiap langkahnya. Ia tahu, saat ini, ada dua jalan yang bisa diambil. 1. Membalas dendam segera terhadap Reza dan Bu Sari. 2. Tetap bersabar, mengumpulkan bukti dan menyusun strategi yang matang sebelum bertindak. Kedua pilihan itu sama-sama menimbulkan risiko, dan Dinda merasakan campuran kemarahan, sakit hati, dan tekad di dadanya, bergelut menjadi satu. Pagi itu, Dinda duduk di meja sarapan dengan wajah tenang. Sementara Bu Sari sibuk mengatur piring dan gelas, sesekali menatap Dinda dengan tatapan menghakimi. Hari ini ada acara keluarga, Dinda. Seperti biasa, kita harus tampil sempurna. Aku harap kamu siap, kata Bu Sari, suaranya lembut tapi syarat tekanan, seolah menguji kesabaran Dinda. Dinda menatap secangkir teh di depannya, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Maaf, Bu, aku tidak bisa menghadiri acara itu hari ini. Aku ada beberapa urusan penting yang harus kuselesaikan, jawabnya dengan nada tenang, tetapi setiap kata terasa seperti benturan halus antara keberanian dan ketakutan. Reza, yang baru saja masuk dari garasi, menatapnya tajam. Kamu tidak bisa begitu saja menolak. Acara itu penting, Dinda. Jangan pikir kamu bisa seenaknya, kata Reza dengan nada kasar yang membuat darah Dinda berdesir. Dinda menarik napas panjang. Kemarahan muncul seketika, tetapi ia menahannya. Kali ini, ia menyadari, reaksi spontan, marah di tempat, bisa mengacaukan rencananya. Ia menatap Reza, matanya menyiratkan ketegasan yang sebelumnya jarang terlihat. Aku mengerti pentingnya acara itu, tapi aku benar-benar tidak bisa hadir. Aku harus fokus menyelesaikan urusan yang mendesak, jawabnya tegas. Reza meneguk amarahnya,
Wajahnya memerah. Kamu selalu mengutamakan urusanmu sendiri. Jangan lupakan tanggung jawabmu sebagai bagian dari keluarga ini. Bentaknya, suara meningkat, hampir memecah kesunyian pagi itu. Dinda merasakan campuran sakit hati dan kemarahan yang membakar. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi menunduk, tidak lagi menelan hinaan. Ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Kesadaran bahwa hak dan kontrolnya atas aset keluarga memberinya kekuatan yang tidak dimiliki Reza atau Busari. Namun tekanan batin meningkat karena ia masih harus berhati-hati. Satu gerakan salah bisa menimbulkan kecurigaan, atau lebih buruk, konfrontasi terbuka. Setelah sarapan, Dinda pergi ke ruang kerjanya. Pak Jaya tampak sudah berada di sana, menyiapkan berkas seperti biasa. Ia menatap Dinda dengan mata penuh pengertian, sekadar memberi dukungan diam-diam. Dinda membalasnya dengan anggukan halus, mengetahui bahwa kehadiran Pak Jaya memberi rasa aman sekaligus menguatkan tekad batinnya. Dinda membuka catatan keuangan dan dokumen aset lagi, menandai setiap titik lemah dalam pengelolaan Reza dan Busari. Ia mulai merencanakan langkah cermat, menimbang, apakah kali ini ia harus langsung membalas tindakan merendahkan, atau tetap menunggu hingga bukti dan strategi lengkap. Tekanan meningkat karena kedua pilihan itu sama-sama berisiko, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Saat itu, telepon berdering. Maya muncul di layar, wajahnya serius. Dinda, aku lihat perubahan pada dirimu. Ada kemarahan yang mulai keluar, tapi aku juga melihat tekad. Ingat, jangan terlalu terburu-buru. Kalau Reza dan Busari curiga, itu bisa merusak semua rencanamu, kata Maya. Suaranya menenangkan sekaligus memperingatkan. Dinda menghela napas panjang. Kata-kata Maya menegaskan dilema yang sudah ia rasakan sejak lama. Balas dendam sekarang atau sabar menunggu momen tepat. Ia tahu, emosi yang tidak dikendalikan bisa merusak segalanya. Tetapi sabar yang terlalu lama bisa membuatnya kehilangan momentum. Campuran kemarahan, sakit hati, dan keinginan menegakkan harga diri kini mulai terlihat dalam sikapnya sehari-hari. Cara ia menatap, cara ia menanggapi kata-kata Busari dan Reza, bahkan gerakan kecilnya di rumah. Sore menjelang malam, Dinda berjalan di balkon rumah, menatap kota yang mulai gelap diterangi lampu-lampu jalan. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa ketenangan sekaligus ketegangan. Ia menyadari satu hal, langkah pertamanya harus kecil tapi cermat. Langkah yang bisa memperlihatkan kekuatannya tanpa memancing reaksi terbuka dari Busari atau Reza. Tekanan batin meningkat. Karena sekarang bukan hanya tentang menahan marah, tapi tentang merencanakan aksi strategis yang pertama. Dalam hati, Dinda menuliskan catatan mental, identifikasi semua aset yang sering digunakan Reza, catat setiap keputusan Busari yang dapat dimanfaatkan, simpan bukti secara diam-diam, dan tetap bersabar hingga saat yang tepat. Tekanan batin baru muncul, dilema moral antara balas dendam instan dan strategi matang terasa membebani. Tetapi juga membentuk tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Malam itu, sebelum menutup laptop, Dinda menatap ke jendela kamar. Cahaya lampu jalan menembus gelap, seperti menggambarkan jalan yang panjang dan berliku di depannya. Ia tahu, keputusan kecil berikutnya akan menentukan arah konflik besar. Apakah ia akan menunjukkan sedikit kekuatan untuk menguji reaksi, atau tetap diam sepenuhnya untuk mengumpulkan bukti? Tekanan batin meningkat. Tetapi kini ada dorongan baru. Langkah pertamanya harus berani, cermat, dan rahasia. Awal dari perubahan besar yang selama ini ia tunggu. Dilema moral, balas dendam atau sabar. Kemarahan dan sakit hati terlihat mulai mempengaruhi sikap, tekanan batin meningkat, muncul keputusan kecil berisiko, merencanakan langkah diam-diam sambil menguji reaksi Reza dan Busari. Tekanan batin yang Dinda rasakan sejak malam sebelumnya belum juga surut. Keputusan kecil yang ia ambil, menahan diri, mengamati, dan merencanakan langkah dengan diam-diam, membuat pikirannya terus bekerja bahkan ketika tubuhnya berusaha beristirahat. Ia tahu, fase ini adalah titik rawan. Terlalu cepat bergerak bisa menghancurkan segalanya. Terlalu lama menunggu bisa membuatnya kehilangan kendali. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih kaku dari biasanya. Busari duduk di ruang tamu dengan sikap tegak, seolah sedang menunggu momen penting. Reza mondar-mandir sambil sesekali melirik ponselnya. Dinda baru saja menuangkan teh ketika bel pintu berbunyi. "Ah, itu pasti Andi," kata Busari cepat,
nada suaranya berubah lebih ramah. Nama itu membuat jantung Dinda berdegup lebih cepat. Andi adalah pengacara keluarga, orang kepercayaan Bu Sari yang selama ini mengurus dokumen legal dan urusan aset. Dinda menyadari, kemunculan Andi bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang disiapkan, dan ia harus ekstra waspada. Andi masuk dengan senyum profesional, menjabat tangan Bu Sari dan Reza dengan akrab. Tatapannya kemudian beralih ke Dinda, singkat dan datar, seolah ia hanyalah bagian formalitas dalam ruangan itu. Saya kesini untuk memastikan beberapa dokumen aset sudah rapi dan sesuai, kata Andi, membuka map coklat tebal yang dibawanya. Dinda menunduk sedikit, berpura-pura tidak terlalu tertarik. Di dalam dirinya, alarm sudah berbunyi keras. Ia tahu, inilah saat yang tepat untuk menguji sejauh mana pengetahuannya sendiri. Saat Andi membuka lembar demi lembar dokumen, Dinda memperhatikan dengan saksama. Matanya menangkap detail-detail kecil yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Nomor sertifikat, tanggal, dan nama yang tercantum. Ada yang janggal. Ketika Andi menyebutkan satu properti atas nama Reza sebagai aset keluarga, Dinda merasakan sentakan di dadanya. Ia ingat jelas dokumen yang ia telusuri beberapa malam lalu. Properti itu, secara sah, terdaftar atas namanya. Bukan atas nama Reza, bukan pula Bu Sari. Namun Dinda tetap diam. Ia menundukkan kepala, memainkan jemarinya, menampilkan citra perempuan yang lemah dan tidak paham urusan hukum. Di balik sikap itu, pikirannya bekerja cepat. Ketidaksesuaian ini bukan kesalahan kecil. Entah disengaja atau tidak, ini adalah celah, dan celah itu bisa menjadi senjata. Reza melirik Dinda, keningnya sedikit berkerut. Kamu paham kan, semua ini demi kelancaran keluarga, katanya, seolah sedang menguji reaksinya. Dinda mengangguk pelan. Iya, jawabnya singkat, suaranya nyaris tak terdengar. Sikap patuh itu membuat Reza sedikit lengah, meski rasa curiga mulai tumbuh di balik tatapannya. Ia merasa ada perubahan pada Dinda akhir-akhir ini, lebih tenang, lebih berhati-hati, namun ia belum menyadari betapa dalam pengetahuan Dinda tentang semua yang sedang dibicarakan. Pak Jaya, yang sejak tadi berdiri di dekat rak buku, mengamati suasana dengan tenang. Saat mata Dinda dan Pak Jaya bertemu sejenak, pria itu memberi anggukan kecil. Dukungan diam-diam yang membuat Dinda semakin yakin. Ia tidak sendirian, dan instingnya tidak salah. Setelah Andi berpamitan, Bu Sari langsung mengambil alih pembicaraan. Mulai sekarang, semua urusan aset akan lebih terpusat. Supaya tidak ada kesalahan, katanya sambil melirik Dinda, senyum tipis terukir di wajahnya. Dinda tersenyum balik, senyum yang dibuat dengan susah payah. Di dalam hatinya, ada campuran marah dan geli. Mereka begitu yakin Dinda tidak tahu apa-apa, begitu percaya bahwa kendali sepenuhnya ada di tangan mereka. Padahal, ketidaksesuaian dokumen yang baru saja ia temukan adalah bukti awal bahwa permainan ini bisa dibalikan. Siang harinya, Dinda bertemu Maya di sebuah kafe kecil dekat kantor. Ia menceritakan kemunculan Andi dan kejanggalan dokumen itu dengan suara pelan. Maya mendengarkan dengan serius, alisnya berkerut. Ini berbahaya, kata Maya akhirnya. Kalau mereka sampai tahu kamu sadar soal ketidaksesuaian itu, mereka bisa bergerak lebih cepat. Kamu harus tetap terlihat lemah. Dinda mengangguk. Nasihat itu masuk akal, meski menekan harga dirinya. Berpura-pura lemah bukan hal mudah, apalagi setelah semua hinaan dan tekanan yang ia terima. Namun ia tahu, strategi ini menuntut pengorbanan emosional. Sore menjelang, Dinda kembali ke rumah dengan sikap yang sama. Patuh, tenang, dan tidak banyak bicara. Reza beberapa kali menatapnya, seolah mencari celah, namun Dinda tidak memberi apa-apa. Di dalam kamarnya, ia mengunci pintu dan membuka kembali catatan pribadinya. Ia menuliskan dengan rapi setiap ketidaksesuaian yang ia temukan, lengkap dengan tanggal dan dokumen pendukung. Tekanan batin meningkat. Setiap baris yang ia tulis adalah langkah mendekati konfrontasi besar, meski masih jauh dari waktu yang tepat. Ia sadar, berpura-pura lemah terlalu lama bisa menggerogoti jiwanya sendiri. Namun saat ini, itulah satu-satunya cara untuk tetap berada di depan permainan tanpa memancing kecurigaan. Malam itu, Dinda berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya tampak tenang,
tapi matanya menyimpan api kecil yang belum padam. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ini hanya sementara. Kelemahan yang ia tampilkan adalah topeng, bukan jati dirinya. Ia menutup buku catatan dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Keputusan kecil berisiko pun ia ambil. Untuk sementara, ia akan membiarkan Reza dan Bu Sari merasa aman, merasa berkuasa, sambil ia mengumpulkan lebih banyak bukti. Tekanan batin itu menyesakkan, namun Dinda tahu, langkah inilah yang akan menentukan segalanya. Di balik kesunyian malam, Dinda tersenyum tipis. Masalah baru memang muncul, tetapi bersamaan dengan itu, jalur menuju pembalikan keadaan semakin jelas. Keputusan kecil yang Dinda ambil malam sebelumnya, berpura-pura lemah sambil mengunci rapat catatan penting, masih menempel di dadanya seperti beban yang tak terlihat. Pagi itu, ia bangun dengan rasa sesak yang berbeda. Bukan lagi sekadar takut ketahuan, melainkan firasat bahwa tekanan akan segera datang dari arah yang lebih kejam. Firasat itu terbukti saat ia melewati ruang makan. Bu Sari sudah duduk rapi, punggung tegak, sorot matanya tajam seperti biasa. Reza duduk di seberangnya, tampak gelisah, sendok di tangannya tak kunjung menyentuh piring. Dinda menyapa pelan, lalu duduk tanpa banyak suara. Ia memilih peran yang sudah ia tetapkan. Diam, patuh, tidak mencolok. Reza. Bu Sari membuka percakapan dengan nada seolah ringan. Ibu kepikiran satu hal sejak kemarin. Reza mengangkat kepala. Soal apa, Bu? Bu Sari melirik Dinda sekilas, lalu kembali menatap putranya. Soal pengelolaan aset. Ibu rasa, akan lebih baik kalau urusan itu dipegang orang yang benar-benar paham dan fokus. Bukan orang yang pikirannya kemana-mana. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Dinda merasakan tusukan tajam. Ia tahu siapa yang dimaksud. Tangannya mengencang di pangkuan, namun wajahnya tetap datar. Reza menghela napas. Maksud ibu, Dinda. Ibu tidak menyebut nama, jawab Bu Sari cepat. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi lihat saja. Selama ini dia tidak pernah terlibat serius. Lagi pula, apa gunanya melibatkan orang yang tidak mengerti apa-apa? Kata-kata itu menampar harga diri Dinda, meski ia sudah terbiasa. Yang berbeda kali ini adalah konteksnya. Bu Sari tidak sekadar menghina, ia sedang menanam ide. Ide untuk menyingkirkan Dinda sepenuhnya dari pengelolaan aset yang sesungguhnya adalah miliknya. Reza terdiam. Dinda bisa melihat konflik kecil di wajah suaminya, antara kebiasaan mengikuti ibunya dan rasa curiga yang mulai tumbuh. Aku pikir, kita bisa pertimbangkan, kata Reza akhirnya, suaranya ragu namun tetap condong pada Bu Sari. Itu cukup. Satu kalimat yang membuat posisi Dinda terasa semakin terjepit. Siang harinya, Dinda mengurung diri di kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Di kepalanya, dua suara saling bertabrakan. Satu suara menuntut keadilan. Ambil saja semua aset itu sekarang, buka kebenaran, hentikan penghinaan ini. Suara lain berbisik lebih pelan, namun menusuk. Jika ia bergerak terlalu cepat, Reza dan Bu Sari bisa memutarbalikkan segalanya, bahkan menjadikannya musuh keluarga di mata hukum. Dilema moral itu melelahkan. Mengambil alih aset sepenuhnya berarti menegakkan haknya, tetapi juga berarti menghancurkan orang-orang yang, setidaknya secara formal, adalah keluarganya. Dinda bertanya pada dirinya sendiri, sampai sejauh mana ia sanggup melangkah tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Sore menjelang, Dinda turun ke halaman belakang dengan alasan menyiram tanaman. Di sana, Pak Jaya sedang merapikan gudang kecil. Tangannya cekatan meski rambutnya sudah memutih. Kehadiran pria itu selalu membawa ketenangan aneh bagi Dinda, seperti jangkar di tengah badai. Pak Jaya, sapa Dinda pelan. Pak Jaya menoleh, lalu tersenyum tipis. Ibu kelihatan pucat hari ini. Kalimat sederhana itu hampir membuat Dinda runtuh. Ia menahan diri, lalu berkata, ada banyak hal yang saya tidak mengerti, Pak. Pak Jaya mengangguk, seolah memahami lebih dari yang terucap. Ia mendekat sedikit, suaranya direndahkan. Kadang, yang tidak kita mengerti justru disembunyikan di tempat yang paling dekat. Dinda menatapnya, bingung. Di lemari besi kecil dekat ruang kerja Bu Sari, lanjut Pak Jaya pelan, ada map lama.
Dokumen legal yang jarang dibuka. Dulu, almarhum ayah Reza selalu menyimpannya sendiri. Jantung Dinda berdegup kencang. Ia tidak perlu penjelasan panjang. Petunjuk itu jelas. Ada dokumen yang bisa menjadi senjata. Pak Jaya tidak berkata lebih banyak, seolah sadar bahwa setiap kata tambahan bisa berbahaya. Namun tatapan matanya penuh keyakinan, dukungan tanpa syarat yang membuat Dinda merasa sedikit lebih kuat. Malam itu, suasana rumah kembali tegang. Bu Sari dan Reza berbincang di ruang tamu dengan suara tertahan, tapi cukup jelas untuk didengar. Dinda memilih berada di kamar, namun telinganya menangkap potongan kalimat tentang pengaturan ulang dan keputusan terbaik keluarga. Ia duduk di meja kecil, membuka kembali catatan pribadinya. Petunjuk Pak Jaya terngiang-ngiang. Lemari besi, map lama, dokumen legal. Semua itu bisa menjadi kunci, atau justru jebakan jika ia ceroboh. Tekanan emosionalnya berubah. Bukan lagi sekadar menahan sakit hati, melainkan ketakutan bercampur tekad. Ia sadar, jika Bu Sari berhasil memprovokasi Reza sepenuhnya, ia bisa benar-benar disingkirkan sebelum sempat bergerak. Dinda berdiri, melangkah pelan menuju pintu kamar, lalu berhenti. Ia menarik napas panjang. Keputusan kecil berisiko kembali diambil. Ia akan mencari kesempatan untuk melihat lemari besi itu, meski sadar langkah ini bisa mengubah segalanya. Di ambang pintu, Dinda merasakan jantungnya berdetak keras. Posisinya semakin terjepit, ruang geraknya menyempit. Namun di tengah himpitan itu, satu hal menjadi semakin jelas, mundur bukan lagi pilihan. Keputusan kecil yang Dinda ambil malam sebelumnya, niat untuk mencari kesempatan mendekati lemari besi itu, belum sempat terwujud ketika pagi datang membawa tekanan baru. Udara rumah terasa lebih berat dari biasanya, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Dinda turun ke ruang tamu dengan langkah pelan, masih menjaga perannya sebagai perempuan yang dianggap tidak berdaya, meski di dalam dirinya tekad mulai mengeras. Reza sudah menunggunya. Ia duduk di sofa, tangan terlipat, wajahnya menampilkan keseriusan yang jarang Dinda lihat. Tidak ada Bu Sari di ruangan itu, namun kehadirannya terasa melalui cara Reza membuka pembicaraan. "Kita perlu bicara," kata Reza, suaranya datar. Dinda duduk di seberangnya. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia menjaga wajahnya tetap tenang. "Soal apa?" Reza menarik napas, seolah sedang menimbang kata. "Aku sudah memikirkan soal pengelolaan aset. Supaya semua tetap rapi dan tidak ribet, aku punya usul." Kata usul itu terdengar seperti peringatan. Dinda mengangguk pelan, memberi ruang. "Kamu tetap tercatat sebagai pengelola," lanjut Reza, "tapi sifatnya simbolis saja. Keputusan besar tetap dipegang aku dan ibu. Dengan begitu, tidak ada konflik, dan kamu juga tetap punya posisi." Kalimat itu jatuh seperti batu di dada Dinda. Simbolis. Artinya, ia akan tetap dijadikan tameng legal tanpa kuasa nyata. Hinaan yang dibungkus kompromi. Untuk sesaat, Dinda terdiam. Ia merasakan sakit hati yang dalam, bukan hanya karena tawaran itu merendahkannya, tetapi karena datang dari suaminya sendiri. Di kepalanya, ia kembali ke dilema yang menggerogoti sejak kemarin. Bertahan demi kedamaian palsu, atau berdiri demi haknya meski berisiko memicu perang terbuka. "Kenapa harus simbolis?" tanya Dinda akhirnya, suaranya pelan namun jelas. Reza menghela napas. "Kamu tahu sendiri, kamu tidak terbiasa mengurus hal-hal seperti ini. Aku hanya ingin melindungi kamu dari beban yang tidak perlu." Kata melindungi itu terasa ironis. Dinda menunduk sejenak, merasakan amarah yang ingin meledak, lalu mengangkat kepala dengan mata yang lebih tegas. "Atau melindungi kenyamanan kalian?" Reza terdiam, lalu wajahnya mengeras. "Ini demi keluarga." Dinda berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena menahan emosi. "Kalau demi keluarga berarti aku harus menyerahkan hakku sendiri. Itu bukan kompromi," katanya. "Itu penghapusan." Reza ikut berdiri. Suaranya meninggi. "Kamu berlebihan, Dinda." Ketegangan itu segera merembet ke seluruh rumah. Bu Sari muncul dari arah dapur. Langkahnya mantap, tatapannya tajam. "Ada apa pagi-pagi ribut?"
Reza menjawab cepat. Aku sudah menawarkan jalan tengah, Bu. Tapi Dinda tidak mau mengerti. Bu Sari menatap Dinda dari ujung kepala sampai kaki. Senyum tipis penuh penilaian terukir di bibirnya. Jalan tengah itu sudah lebih dari cukup untuk orang sepertimu, katanya dingin. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Dinda merasakan matanya panas, tapi ia menolak menangis. Menangis di depan mereka hanya akan menguatkan anggapan bahwa ia lemah. Aku menolak, kata Dinda tegas, menatap Bu Sari tanpa menghindar. Aku tidak mau jadi simbol. Aku mau hakku dihormati. Ruangan itu hening sejenak. Reza tampak terkejut, mungkin tidak menyangka Dinda akan seberani itu. Bu Sari menyipitkan mata, kemarahannya tertahan rapi. Pikirkan baik-baik, kata Bu Sari pelan namun mengancam. Kamu tidak punya posisi kuat di sini. Dinda hampir tertawa mendengar itu. Jika saja Bu Sari tahu betapa ironisnya kalimat tersebut. Namun Dinda memilih diam. Ia tahu, setiap kata tambahan bisa memperkeruh keadaan sebelum waktunya. Siang hari, Dinda mengurung diri di kamar. Ia duduk di lantai, punggung bersandar keranjang. Air mata akhirnya jatuh, satu persatu. Bukan karena ragu pada keputusannya, melainkan karena sakit hati yang menumpuk bertahun-tahun. Ia mencintai Reza, atau setidaknya pernah. Kini, cinta itu terasa seperti beban yang harus ia lepaskan sedikit demi sedikit. Di sela tangisnya, tekad Dinda justru menguat. Penolakan terhadap tawaran Reza adalah garis yang ia tarik sendiri. Garis itu mungkin membuat posisinya semakin berbahaya, tapi juga membuatnya jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi berpura-pura demi menjaga harmoni semu. Sore menjelang, Pak Jaya mengetuk pintu kamar Dinda pelan. Ibu, katanya dari luar, suaranya penuh kehati-hatian. Dinda membuka pintu sedikit. Pak Jaya tidak masuk, hanya berkata lirih. Kadang, keputusan yang benar memang membuat jalan terasa semakin sempit. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menenangkan Dinda. Ia mengangguk pelan, menutup pintu kembali. Malam itu, Dinda duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang terlihat lebih dewasa, lebih keras. Emosinya bercampur aduk, sakit hati karena dikhianati, marah karena diremehkan, dan tekad untuk membalikan keadaan. Ia mengambil catatan kecilnya, membuka halaman kosong. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menulis satu kalimat. Aku tidak akan menjadi simbol. Keputusan kecil berisiko itu menutup harinya. Ia tahu, penolakannya akan memicu reaksi lebih keras dari Reza dan Bu Sari. Tekanan batin baru pun muncul. Kesadaran bahwa mulai hari ini, ia bukan hanya istri yang diremehkan, tetapi ancaman yang harus mereka singkirkan. Tekanan batin yang Dinda rasakan sejak penolakannya terhadap kompromi simbolis, belum juga mereda. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Reza yang mengeras dan senyum tipis Bu Sari yang penuh ancaman kembali muncul. Namun justru di tengah kelelahan itu, satu hal menjadi semakin jelas di benaknya. Jika ia ingin bertahan, ia harus bergerak. Diam terlalu lama hanya akan membuatnya tersingkir. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Rumah terasa lengang, seolah memberi ruang bagi keputusan yang akan ia ambil. Bu Sari terlihat sibuk menerima telepon sejak subuh. Reza sudah berangkat lebih awal. Itu kesempatan. Dinda berdiri di depan pintu ruang kerja Bu Sari, jantungnya berdetak keras. Ingatannya melayang pada petunjuk Pak Jaya tentang lemari besi kecil. Tempat rahasia yang selama ini luput dari perhatiannya. Dengan napas tertahan, Dinda masuk. Ruangan itu rapi, nyaris steril dari sentuhan emosional. Lemari besi berada di sudut, tersembunyi di balik rak arsip. Dinda bergerak pelan, tangannya sedikit gemetar saat memutar kombinasi yang pernah ia lihat sekilas ketika Bu Sari membukanya. Detik-detik itu terasa panjang. Klik pelan terdengar. Lemari terbuka. Di dalamnya, map-map tebal tersusun rapi. Dinda menarik satu yang bertanda dokumen legal lama. Tangannya bergetar saat membuka lembar pertama. Sertifikat tanah, akta kepemilikan, perjanjian investasi. Nama yang tercantum di sana membuat dadanya berdesir. Dinda. Bukan satu, bukan dua. Semua aset utama keluarga tercatat atas namanya. Untuk sesaat, Dinda hanya berdiri terpaku.
Ada rasa lega yang nyaris membuatnya tersenyum, bercampur dengan getir. Selama ini ia diinjak, diremehkan, dianggap tidak punya apa-apa, padahal secara hukum ia memegang segalanya. Kebenaran itu membakar sekaligus menguatkan. Dinda bergerak cepat. Ia memotret dan menyalin setiap dokumen penting dengan hati-hati. Setiap klik kamera ponselnya terdengar seperti dentuman di telinga. Ia tahu, jika tertangkap basah, segalanya bisa berakhir di situ. Namun rasa takut itu kini bercampur tekad yang tak bisa ditarik kembali. Ia menyimpan salinan di tempat aman, lalu menutup kembali lemari besi seperti semula. Saat keluar dari ruang kerja, langkah kaki terdengar dari lorong. "Bu Sari, apa yang kamu lakukan di situ?" tanya Bu Sari tajam, matanya menyapu Dinda dari ujung rambut hingga kaki. Dinda menelan ludah, lalu memasang wajah datar. "Saya cuma cari dokumen lama." "Reza minta," jawabnya pelan. Bu Sari mendekat, jaraknya terlalu dekat. "Sejak kapan kamu jadi rajin urusan kertas?" Nada suaranya menyudutkan, penuh kecurigaan. Jantung Dinda berdegup lebih kencang, tapi ia memaksa diri untuk tenang. Ia ingat pesan Maya, "Jangan terpancing." "Saya cuma membantu," katanya singkat. Bu Sari menatapnya lama, seolah mencoba menembus kepalanya. "Jangan macam-macam, Dinda. Kamu tahu posisi kamu," katanya dingin sebelum berbalik pergi. Kata-kata itu masih menggantung di udara ketika Dinda kembali ke kamarnya. Kakinya terasa lemas, namun ada kepuasan kecil yang menyelinap. Bu Sari curiga, itu tak terhindarkan. Yang penting, bukti sudah di tangannya. Siang harinya, Dinda bertemu Maya di tempat biasa. Begitu duduk, Dinda langsung menceritakan semuanya dengan suara tertahan. Lemari besi, dokumen, nama yang tertera. Maya mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk. "Kamu sudah sejauh ini," kata Maya akhirnya. "Itu berbahaya, tapi juga kuat." "Aku takut," Dinda mengaku jujur. Bu Sari mulai curiga. "Reza juga." Maya menggenggam tangan Dinda. "Justru karena itu kamu harus lebih tenang. Jangan berubah sikap. Jangan tunjukkan apapun. Konfrontasi belum waktunya." Nasihat itu masuk akal, meski berat. Dinda tahu, emosi yang meledak-ledak hanya akan memberi alasan bagi mereka untuk menyerangnya. Ia harus memainkan peran sampai akhir, meski setiap hari terasa seperti menelan racun sedikit demi sedikit. Sore menjelang, Dinda kembali ke rumah dengan sikap yang sengaja dibuat biasa. Ia menyapu lantai, menyiapkan makan malam, menundukkan kepala ketika Bu Sari lewat. Namun di dalam dirinya, ada perubahan besar. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia memegang kunci. Malam itu, Reza pulang lebih awal. Tatapannya menyelidik, seolah mencari sesuatu di wajah Dinda. "Ibu bilang kamu sering ke ruang kerjanya," katanya. Dinda menjawab ringan, "Cuma bantu cari arsip." Reza menatapnya sejenak, lalu mengangguk tanpa komentar. Namun keheningan di antara mereka terasa menekan, seperti tali yang ditarik semakin kencang. Di kamar, Dinda mengunci pintu. Ia membuka ponselnya, memastikan semua salinan dokumen tersimpan aman. Melihat kembali namanya tercantum di setiap aset, dadanya bergetar, antara marah, sedih, dan lega. Rahasia itu kini bukan lagi milik mereka. Ia duduk di tepi ranjang, menutup mata sejenak. Tekanan emosionalnya berubah bentuk. Bukan lagi hanya sakit hati, melainkan kewaspadaan tinggi. Setiap gerak-geriknya kini diawasi, setiap kesalahan bisa fatal. Namun di balik ketegangan itu, Dinda membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia akan tetap bersikap patuh dan tenang, meski tahu Bu Sari dan Reza mulai mencium sesuatu. Bukti sudah di tangan, tapi ia harus menunggu momen yang tepat untuk menggunakannya. Malam semakin larut. Dinda memandang jendela, pantulan wajahnya tampak lebih keras, lebih siap. Rahasia telah mulai terungkap, setidaknya bagi dirinya sendiri. Dan sejak saat itu, ia tahu, jalan menuju konfrontasi besar sudah terbuka, meski masih diselimuti bayang-bayang bahaya. Tekanan batin yang mengikat Dinda sejak rahasia itu berada di tangannya kini berubah menjadi kewaspadaan dingin. Ia tidak lagi bergerak dengan rasa takut semata, melainkan dengan perhitungan. Pagi itu,
Rumah terasa seperti medan yang disiapkan untuk uji nyali. Dinda bangun lebih awal, merapikan diri dengan sederhana, lalu duduk di meja makan tanpa menyentuh sarapan. Keputusannya sudah bulat. Hari ini, kebenaran akan diuji, meski belum waktunya dituntaskan. Reza muncul dengan langkah tergesa, menatap Dinda sekilas. Ada bayangan cemas yang ia sembunyikan di balik sikap kaku. Bu Sari menyusul. Wajahnya tegang namun tetap berusaha tampak berkuasa. Dinda memperhatikan mereka berdua dengan mata tenang. Di dadanya, emosi berdesakan, sakit hati, amarah, dan rasa ingin menuntut keadilan. Namun ia menahannya seperti menahan napas di bawah air. "Aku mengundang Andi ke sini," kata Dinda tiba-tiba, suaranya datar. "Aku ingin beberapa dokumen diperiksa bersama." Reza membeku. "Untuk apa?" tanyanya cepat. "Terlalu cepat. Biar jelas," jawab Dinda singkat. Bu Sari menyipitkan mata. "Kamu tidak perlu pengacara untuk urusan keluarga," katanya dingin. Dinda menatapnya, tidak menantang, tidak pula tunduk. "Justru karena keluarga, Bu. Supaya tidak ada salah paham." Keheningan jatuh seperti palu. Tak lama, bel pintu berbunyi. Andi masuk dengan map coklat di tangan, raut profesionalnya tak berubah. Ia menyapa Bu Sari dan Reza dengan sopan, lalu menoleh ke Dinda dengan pandangan netral, pandangan yang kali ini terasa berbeda, seolah ia menyadari ada sesuatu yang tak biasa. Mereka duduk di ruang tamu. Dinda menyerahkan salinan dokumen yang telah ia siapkan. "Saya minta tolong, Pak Andi," katanya pelan, "periksa ini. Saya ingin penjelasan di depan semua." Andi membuka map, membaca cepat. Alisnya bergerak sedikit. Hampir tak terlihat. Ia mengeluarkan dokumen pembanding dari mapnya sendiri. "Baik," katanya akhirnya. Nada suaranya terukur. "Mari kita cocokkan." Detik-detik berlalu lambat. Reza mulai gelisah, jemarinya mengetuk lutut. Bu Sari duduk tegak, dagunya terangkat, seolah yakin semuanya akan tetap di bawah kendalinya. Andi menghela napas. "Berdasarkan sertifikat, akta, dan perjanjian yang ada," katanya, "aset-aset utama ini tercatat atas nama Ibu Dinda. Penggunaan dan pengelolaan selama ini." Ia berhenti sejenak, menatap Reza dan Bu Sari. "Memerlukan persetujuan pemilik sah." Reza pucat. "Tunggu, itu tidak mungkin," katanya terbata. "Kami keluarga. Semua ini milik bersama." Andi menutup map dengan rapi. Secara hukum, kepemilikan dan pengelolaan adalah dua hal berbeda. Tanpa persetujuan tertulis dari pemilik sah, penggunaan aset bisa dipermasalahkan. Kata-kata itu menghantam ruangan. Reza menoleh ke Dinda, matanya membesar. "Kamu tahu soal ini?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Dinda menahan diri. Ia ingin berkata banyak hal, tentang penghinaan, tentang motor butut yang dijadikan bahan ejekan, tentang diperlakukan seperti pembantu di rumah yang asetnya ia miliki. Namun ia memilih diam. Menunggu. Menyimpan ledakan itu untuk waktu yang tepat. Bu Sari bangkit sedikit dari duduknya. "Ini hanya soal teknis," katanya tajam. "Andi, kamu tahu bagaimana keluarga bekerja?" Andi menatap Bu Sari dengan sopan, namun tegas. "Saya bekerja berdasarkan dokumen." Reza berdiri, langkahnya mundur setapak. Panik kini jelas di wajahnya. "Dinda, kita bisa bicarakan ini berdua," katanya cepat. "Kita cari jalan tengah." "Jalan tengah." Kata itu kembali terdengar seperti jerat. Dinda menarik napas perlahan. "Kita sudah terlalu sering mencari jalan tengah," katanya pelan. "Dan aku selalu yang tersingkir." Andi merapikan berkas. "Jika diperlukan, saya bisa menyiapkan opsi penataan ulang pengelolaan yang sesuai hukum," katanya, lalu menatap Dinda. "Keputusan ada pada Ibu." "Keputusan." Kata itu bergema di kepala Dinda. Ia merasakan telapak tangannya dingin, jantungnya berdetak teratur namun keras. Inilah momen yang ia tunggu, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan pijakan. "Belum sekarang," kata Dinda akhirnya. "Terima kasih, Pak Andi." Reza tampak terkejut. Bu Sari menatap Dinda dengan amarah tertahan, seolah tak menyangka ia tidak langsung mengambil alih. Andi mengangguk,
memahami lebih dari yang diucapkan, lalu berpamitan. Setelah pintu tertutup, suasana membeku. Reza mengusap wajahnya. "Kamu mau apa, Dinda?" tanyanya, suaranya retak. Dinda menatapnya, kali ini tanpa menyembunyikan apapun. "Aku mau dihormati," jawabnya. "Dan aku mau hakku diakui." Bu Sari mendengus. "Jangan lupa, kamu tinggal di rumah ini." Dinda tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan kesabaran yang mengeras. "Itu juga akan kita bicarakan," katanya. Ia berbalik menuju kamar, meninggalkan Reza yang terduduk lemas dan Bu Sari yang terdiam dengan rahang mengeras. Di balik pintu tertutup, Dinda akhirnya membiarkan dadanya bergetar. Emosi mengalir deras, namun ia menahannya tetap di rel. Kebenaran sudah mengancam mereka. Kini, setiap langkah harus tepat. Dinda membuka ponselnya dan menulis pesan singkat pada dirinya sendiri di catatan. "Tahan. Kumpulkan. Ambil saat mereka paling lengah." Keputusan kecil berisiko pun ia ambil. Ia akan menunda pengambil alihan, membiarkan Reza dan Bu Sari berada dalam kecemasan, sementara ia menyiapkan langkah legal berikutnya. Tekanan batin itu menekan, namun Dinda tahu, menunggu bukan berarti kalah. Ini adalah jeda sebelum loncatan terakhir. Keputusan Dinda untuk menahan langkah setelah pertemuan dengan Andi meninggalkan gema panjang di dalam rumah. Pagi itu, suasana tidak lagi sekadar tegang. Ia menjadi rapuh, seperti kaca yang siap retak kapan saja. Dinda bangun dengan perasaan asing di dadanya. Bukan takut, melainkan kesiapan. Kebenaran telah diperlihatkan, dan kini konsekuensinya mulai bergerak sendiri. Bu Sari bergerak lebih cepat dari yang Dinda perkirakan. Telepon-telepon dilakukan sejak pagi, pintu kamar terbuka tutup, nada suaranya berubah-ubah, kadang lembut, kadang mengeras. Saat Dinda turun ke ruang makan, Bu Sari sudah duduk dengan sikap resmi, seolah akan menggelar sidang kecil. Reza berdiri di dekat jendela, punggungnya membelakangi mereka berdua. "Kita perlu meluruskan ini," kata Bu Sari, suaranya dibuat tenang. "Supaya tidak ada yang salah paham." Dinda duduk tanpa menjawab. Ia memilih mendengar, membiarkan Bu Sari memulai permainannya. "Sejak awal," lanjut Bu Sari, "Dinda memang tercatat di dokumen. Tapi itu hanya formalitas. Keluarga ini berjalan karena keputusan kami. Kalau sekarang jadi ribut, itu karena ada yang tidak tahu diri." Kalimat itu diarahkan jelas. Dinda merasakan panas merayap di tengkuknya, namun ia menahan diri. Ia tahu, inilah upaya manipulasi, menggeser narasi, menjadikannya pihak yang serakah dan tidak tahu berterima kasih. Reza menoleh, raut wajahnya ragu. "Bu, Andi sudah jelaskan." Pengacara bicara kertas, potong Bu Sari cepat. Keluarga bicara niat. Dinda mengangkat kepala. "Niat tanpa persetujuan bukan keluarga," katanya pelan. "Itu pemanfaatan." Bu Sari menyeringai tipis. "Lihat, Reza, dari dulu aku bilang, begitu merasa punya pegangan, dia akan berubah." Reza terdiam. Kata-kata itu seperti paku yang dulu mudah ditancapkan, kini sulit masuk. Dinda melihat keretakan di wajahnya. Ego yang selama ini kokoh mulai kehilangan pijakan. Ia bukan lagi yakin, ia mulai menghitung. Bu Sari berdiri dan mengambil map dari meja. "Aku sudah bicara dengan beberapa orang. Mereka sepakat, pengelolaan ini tidak pernah jadi masalah sampai kamu memperkeruh suasana," katanya sambil mendorong map itu ke arah Dinda. "Kalau kamu mau kembali seperti dulu, kita bisa anggap semua ini tidak pernah terjadi." Dinda membuka map itu sekilas. Isinya ringkasan narasi, bukan bukti. Ia menutup kembali tanpa emosi. "Ini bukan soal kembali seperti dulu," katanya. "Ini soal menghentikan perlakuan yang salah." Bu Sari mengangkat dagu. "Kamu menuduh kami." Dinda menatapnya lurus. "Saya menyatakan fakta." Hening. Reza mengusap rambutnya, napasnya berat. "Dinda," katanya akhirnya, lebih pelan dari biasanya. Mungkin aku salah. Tapi kita bisa atur ulang tanpa ribut." Itu pertama kalinya Reza mengakui kemungkinan salah. Tidak utuh, tidak tulus sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat sesuatu runtuh di dalam dirinya sendiri. Dinda merasakannya.
pergeseran kecil namun berarti. Ego yang selama ini menjadi perisai mulai retak oleh ketakutan kehilangan. Tanpa ribut berarti tanpa keadilan, jawab Dinda. Aku tidak akan mundur lagi. Bu Sari tertawa pendek. Keadilan versi siapa? Versi hukum, sahut Dinda tenang. Kata itu mematikan manuver Bu Sari. Ia berdiri kaku, lalu menatap Reza, mencari dukungan. Namun Reza tidak segera merespons. Ia menatap lantai, seolah melihat jejak langkahnya sendiri yang selama ini keliru. Siang hari, kabar menyebar cepat. Pak Jaya menyapa Dinda di lorong dengan anggukan penuh hormat, lebih dalam dari biasanya. Tanpa kata, Dinda tahu, upaya Bu Sari untuk memutarbalikkan cerita telah menemui tembok. Orang-orang yang selama ini diam kini memilih berhati-hati. Dokumen berbicara lebih keras daripada gosip. Dinda mengurung diri di kamar, membiarkan napasnya melambat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kepuasan yang bersih, bukan dendam, melainkan pengakuan. Haknya tidak lagi bisa diabaikan. Bahkan oleh mereka yang paling keras menolaknya. Telepon dari Maya masuk. Aku dengar Bu Sari coba memelintir cerita, kata Maya. Tapi tidak jalan. Dinda tersenyum kecil. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu justru kenapa berhasil, jawab Maya. Tetap tenang. Sore menjelang, Reza mengetuk pintu kamar. Dinda membukanya setengah. Wajah Reza tampak lelah, matanya merah. Aku bingung, katanya jujur. Selama ini aku pikir aku memimpin. Ternyata aku cuma menutup mata. Pengakuan itu tidak menghapus luka, tapi menggeser beban. Dinda mengangguk pelan. Kebingunganmu tidak membatalkan hakku, katanya lembut namun tegas. Reza menelan ludah. Aku perlu waktu. Ambil, jawab Dinda. Aku juga. Malam turun dengan keheningan baru, bukan lagi ancaman, melainkan kewaspadaan. Dinda duduk di tepi ranjang, menatap salinan dokumen yang tersimpan rapi. Kepuasan itu ada, hangat dan menenangkan, tapi ia tahu ini belum akhir. Konsekuensi telah terbuka, dan langkah berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar berdiri. Dinda menutup map, menyimpannya kembali. Keputusan kecil berisiko ia ambil. Besok, ia akan memulai proses pengambil alihan bertahap, tanpa pengumuman, tanpa emosi berlebihan. Karena kini ia paham, kekuatan sejati bukan pada teriakan, melainkan pada keteguhan yang tak bisa dipatahkan. Keputusan kecil yang Dinda ambil malam sebelumnya, memulai pengambil alihan bertahap tanpa pengumuman, membuat paginya terasa berbeda. Bukan lebih ringan, justru lebih tajam. Seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk menatap badai dari jarak dekat. Ia bangun dengan tubuh tegak dan pikiran jernih, menyiapkan diri untuk satu percakapan yang tak bisa lagi ditunda. Ruang tamu menjadi panggungnya. Dinda meminta Reza dan Bu Sari duduk bersama. Tidak ada suara tinggi, tidak ada nada menantang. Ia berdiri di depan mereka dengan sikap tenang, mengenakan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, tanpa simbol apapun. Hanya dirinya sendiri. Aku ingin ini selesai dengan jelas, kata Dinda, suaranya stabil. Tanpa putar kata. Reza duduk di tepi sofa, punggungnya sedikit membungkuk. Wajahnya menampakkan kelelahan yang selama ini ia sembunyikan di balik ego. Bu Sari duduk tegak, dagunya terangkat, namun sorot matanya tak setajam dulu. Ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Dinda mengeluarkan map dari tasnya dan meletakkannya di meja. Semua aset utama, rumah ini, properti usaha, rekening investasi, terdaftar atas namaku, katanya. Bukan simbolis. Bukan formalitas. Milikku. Bu Sari terkekeh singkat, suara yang lebih terdengar rapuh daripada meremehkan. Kamu berani bicara seperti itu di hadapanku? Tanyanya. Dinda menatapnya, tidak menghindar. Aku bicara sebagai pemilik sah, jawabnya. Dan sebagai seseorang yang terlalu lama diperlakukan seolah tak punya hak. Reza menutup wajahnya dengan tangan sejenak. Dinda, aku tidak tahu akan jadi seperti ini, katanya lirih. Karena kamu tidak mau tahu, jawab Dinda, nada suaranya tetap terkendali. Setiap kali aku dipermalukan, kamu diam. Setiap kali aku disingkirkan,
Kamu menyebutnya demi keluarga. Bu Sari berdiri mendadak. Kamu memutarbalikkan cerita, serunya, namun suaranya bergetar. Kami membesarkan keluarga ini. Kamu hanya numpang. Kalimat itu memantik kemarahan lama, tapi Dinda tidak membiarkannya meledak. Ia menarik napas panjang. Aku tidak menumpang di hidupku sendiri, katanya. Aku menunggu. Terlalu lama. Dinda membuka map, menggeser beberapa dokumen ke tengah meja. Ini bukti yang sudah diverifikasi. Aku tidak datang untuk bernegosiasi, katanya. Aku datang untuk menegaskan. Bu Sari menatap kertas-kertas itu. Warna wajahnya memudar. Tangannya meraih sandaran kursi. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya, napasnya memburu. Ini pasti ada yang... Reza bangkit setengah berdiri. Panik. Bu, duduk dulu, katanya cepat. Bu Sari menggeleng, langkahnya goyah. Mereka akan tahu, katanya. Nada suaranya berubah menjadi bisikan ketakutan. Semua orang akan tahu. Panik dan rasa malu menyatu, menekan tubuhnya. Bu Sari terhuyung, lalu terduduk kembali dengan napas pendek-pendek. Reza memanggil namanya, kebingungan dan cemas. Pak Jaya yang mendengar keributan segera datang, membantu menenangkan Bu Sari, menyodorkan air, memintanya bernapas perlahan. Tidak ada drama berlebihan. Hanya kenyataan bahwa kekuasaan yang runtuh bisa menjatuhkan tubuh yang terlalu lama berdiri di atasnya. Dinda memperhatikan dengan jarak yang manusiawi. Ia tidak tersenyum, tidak pula mendekat berlebihan. Di dalam dadanya, ada rasa getir. Bukan kepuasan atas penderitaan orang lain, melainkan penutupan sebuah bab. Setelah Bu Sari sedikit tenang, Dinda berbicara lagi, lebih pelan. Aku tidak ingin ini menjadi tontonan, katanya. Aku ingin ini menjadi akhir dari penghinaan. Reza menunduk. Bahunya jatuh. Aku salah, katanya, hampir tak terdengar. Aku membiarkan semuanya. Pengakuan itu datang terlambat, tapi tetap mengubah sesuatu. Dinda mengangguk sekali. Aku mendengarnya, katanya. Tapi aku tetap melangkah. Ia menegaskan langkah berikutnya. Pengelolaan aset akan diambil alih sepenuhnya, akses akan disesuaikan, dan keputusan besar akan berada di tangannya. Tidak ada ancaman, tidak ada nada dendam. Hanya kejelasan. Bu Sari menutup mata, air mata mengumpul tanpa jatuh. Malu itu kini tak lagi bisa disamarkan. Reza tetap menunduk. Keputusasaan menggerogoti sisa pembenarannya. Dinda merasakan gelombang emosi, marah yang akhirnya menemukan bentuk, sedih yang tak lagi menguasai, dan kekuatan yang terasa matang. Ia tidak berteriak. Ia tidak membalas hinaan. Ia berdiri di tempatnya, tegas dan elegan. Semuanya selesai di sini, katanya. Aku menegakkan hakku sepenuhnya. Ia berbalik, melangkah menuju pintu dengan langkah mantap. Di ambang, ia berhenti sejenak. Bukan untuk menoleh, melainkan untuk memastikan dirinya sendiri. Ia tidak lari, tidak menyerang, ia memilih. Keputusan kecil berisiko menutup hari itu. Dinda akan mengeluarkan pengumuman resmi besok pagi, menata ulang struktur kepemilikan dan pengelolaan secara terbuka. Tekanan batin masih ada, tapi kini ia berdiri di atas pijakan yang tak bisa lagi digeser. Konfrontasi telah terjadi. Dan untuk pertama kalinya, Dinda keluar dari ruangan itu sebagai dirinya sendiri. Pagi itu, udara rumah terasa berbeda, lebih terang, sekaligus lebih dingin. Keputusan yang Dinda ambil setelah konfrontasi kemarin kini menuntut pelaksanaan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada lagi kompromi setengah hati. Ia bangun dengan napas teratur, menyeduh kopi sendiri, lalu membuka laptop di meja makan. Jemarinya bergerak pasti. Hari ini bukan tentang emosi, ini tentang penegakan. Dokumen-dokumen yang telah disiapkan rapi menunggu satu persatu untuk dieksekusi. Dengan pendampingan Andi melalui panggilan video, yang bersuara tenang dan profesional, Dinda menandatangani instruksi pengalihan penuh, pembaruan otorisasi rekening, penarikan kuasa lama, dan penguncian akses pengelolaan yang selama ini disalahgunakan. Tidak ada drama. Hanya proses yang bersih dan tak terbantahkan. Konfirmasi selesai, kata Andi dari layar. Mulai detik ini, seluruh aset berada di bawah kendali Ibu.
Kalimat itu tidak meledak sebagai kemenangan. Ia jatuh pelan, tapi berat. Dinda menutup laptop, merasakan getaran halus di dadanya. Bukan euforia, melainkan kelegaan yang matang. Selama bertahun-tahun, ia menahan diri agar tidak dianggap serakah. Hari ini, ia menyadari, mempertahankan hak bukan keserakahan. Reza muncul di ambang pintu, wajahnya kusut, mata merah kurang tidur. Ia menyaksikan Dinda berdiri dengan map di tangan. Semuanya, sudah? Tanyanya lirih. Sudah, jawab Dinda singkat. Bu Sari duduk di sofa, selimut tipis menyelimuti bahunya. Rautnya kehilangan ketajaman lama, digantikan kehampaan yang sulit disembunyikan. Ia mendengar kata itu, sudah, dan menutup mata. Tidak ada bantahan, tidak ada sindiran. Hanya keheningan panjang yang menandai jatuhnya sebuah kendali. Dinda duduk berhadapan dengan mereka. Bukan untuk mengumumkan kekuasaan, melainkan untuk menutup lingkaran. Properti usaha, rekening investasi, rumah ini, semuanya kembali ke pengelolaan penuhku, katanya tenang. Tanpa sisa. Reza mengangguk pelan. Bahunya jatuh. Aku baru sadar, katanya, suara pecah. Selama ini aku berdiri di atas sesuatu yang bukan milikku. Bu Sari membuka mata, menatap Dinda dengan pandangan yang tak lagi menyerang. Kamu akan mengusir kami? Tanyanya, ada getar di ujung kalimat. Dinda menghela napas. Pertanyaan itu menabrak sisi kemanusiaannya. Aku tidak ingin mengusir siapapun, katanya. Aku ingin menghentikan penekanan. Selebihnya akan kita atur dengan jelas. Keputusan-keputusan praktis dibacakan. Struktur bisnis direvisi, jabatan lama dinonaktifkan, laporan keuangan diaudit ulang. Dinda menandatangani satu berkas terakhir, pengambil alihan operasional, lalu menyerahkannya ke Andi untuk pengesahan final. Setiap tanda tangan menutup satu pintu lama dan membuka pintu yang baru, lebih terang. Pak Jaya datang membawa air hangat. Ia menatap Dinda dengan hormat yang tulus. Tanpa kata, ia memahami perubahan arah rumah ini. Dukungan itu menenangkan, menambatkan Dinda pada kenyataan bahwa ia tidak sendirian, tidak pernah. Sore hari, Dinda berdiri di halaman, menghirup udara. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya. Kamu melakukannya dengan cara yang benar. Dinda tersenyum kecil. Ia tidak membalas panjang. Tidak perlu. Di dalam rumah, Reza duduk memandangi lantai, menyusun ulang dirinya sendiri. Bu Sari memilih diam, menerima kenyataan yang pahit namun jujur. Keserakahan yang dibungkus kebiasaan akhirnya runtuh. Ketergantungan yang dulu disangkal kini terlihat telanjang. Dinda kembali ke ruang tamu. Aku tidak akan mempermalukan siapapun, katanya. Tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Kalimat itu bukan ancaman. Ia adalah garis. Reza mengangguk, kali ini tanpa dalih. Bu Sari memalingkan wajah, air mata jatuh perlahan. Bukan sebagai senjata, melainkan sebagai pengakuan kalah. Malam turun dengan sunyi yang baru. Dinda merapikan dokumen, menyimpannya di laci yang kini ia kunci sendiri. Beban di pundaknya terasa terangkat. Ia menyadari kebebasan bukan datang dari menguasai orang lain, melainkan dari berhenti dikuasai rasa takut. Namun di balik kebebasan itu, sebuah tekanan baru muncul, lebih halus, lebih bertanggung jawab. Mengambil alih berarti memimpin. Menegakkan hak berarti menata masa depan dengan adil. Dinda menatap jendela, bayangan dirinya tampak tegak. Keputusan kecil berisiko menutup hari itu. Besok, ia akan mengumumkan tata kelola baru kepada seluruh karyawan dan mitra, terbuka, transparan, tanpa kompromi pada harga diri. Puncak telah dilewati, kejatuhan telah terjadi. Kini, Dinda melangkah ke fase terakhir, membangun, tanpa sisa penindasan, dan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Pagi setelah pengambil alihan penuh terasa hening dengan cara yang menenangkan. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Tidak ada bisik-bisik penuh kecurigaan. Dinda berdiri di ruang kerja yang kini resmi menjadi miliknya, menatap berkas-berkas yang tersusun rapi. Dampak emosional dari hari kemarin masih terasa, lelah yang tersisa di tubuhnya. Namun di balik itu, ada ketenangan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bangun dengan rasa waspada.
Ia memulai hari dengan langkah-langkah kecil namun pasti. Jadwal ditata ulang, tim inti dipanggil satu persatu, dan visi baru dibicarakan tanpa tekanan. Dinda tidak datang sebagai penguasa, melainkan sebagai pemilik yang bertanggung jawab. Ia menata ulang aset dengan prinsip transparansi, rekening dipisah jelas, laporan keuangan dibuka, dan struktur usaha dirancang agar tidak bergantung pada satu figur semata. Kepercayaan diri yang dulu tersembunyi kini berdiri tegak, bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai arah. Maya datang sore itu, membawa senyum yang hangat. Ia duduk di seberang meja Dinda, menatapnya lama sebelum berkata, "Kamu terlihat utuh." Dinda tersenyum kecil. "Aku merasa begitu." Maya mengangguk, nada suaranya lembut namun jujur. "Kamu menang tanpa kehilangan dirimu." Kalimat itu menembus lapisan emosi terakhir yang masih menempel. Dinda menyadari, dukungan Maya bukan sekadar teman yang menyemangati, melainkan cermin yang mengingatkannya untuk tetap waras dan berimbang. Di luar ruangan, Pak Jaya mengatur pertemuan dengan para karyawan lama. Cara bicaranya tenang, penuh kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Ia tidak memihak secara keras, tetapi jelas berdiri di sisi kebenaran. Saat Dinda bergabung, Pak Jaya menatapnya dengan hormat yang tulus. "Rumah ini berubah arah," katanya pelan. "Tapi nilainya tetap dijaga." Dinda mengangguk. "Itu yang ingin aku pertahankan." Keputusan besar berikutnya pun diambil. Dinda memulai usaha baru, bukan sebagai pelarian dari masa lalu, melainkan sebagai perluasan dari visi yang kini ia pegang penuh. Usaha itu dibangun dari prinsip yang ia pelajari dengan pahit, ketegasan tanpa kekerasan, empati tanpa mengorbankan diri, dan pengendalian diri tanpa kehilangan keberanian. Ia memilih mitra dengan cermat, menetapkan batas sejak awal, dan menulis kebijakan yang melindungi semua pihak, termasuk dirinya sendiri. Di rumah, suasana berubah menjadi lebih tenang dan jujur. Reza dan Bu Sari menerima pengaturan baru dengan sikap yang lebih rendah hati. Tidak ada lagi klaim, tidak ada lagi tuntutan. Dinda tidak merayakan kejatuhan mereka. Ia memilih jarak yang sehat. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk menjaga. Ia memahami bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali seperti semula. Kadang, memaafkan berarti menata ulang batas. Malam itu, Dinda duduk di teras, memandang langit. Ia mengingat masa-masa saat motor bututnya menjadi bahan ejekan, saat harga dirinya diinjak oleh penilaian sempit. Luka-luka itu tidak hilang begitu saja, namun kini ia melihatnya sebagai guru. Dari sana, ia belajar bahwa kekuatan tidak selalu bersuara keras, dan harga diri tidak perlu diumumkan, cukup dijaga. Maya mengirim pesan singkat, "Bangga padamu." Pak Jaya menyusul dengan laporan singkat yang rapi dan tenang. Dinda membalas dengan ucapan terima kasih yang sederhana. Dukungan mereka adalah jangkar, menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sebelum tidur, Dinda menulis satu halaman terakhir di catatan pribadinya. Bukan tentang balas dendam, bukan tentang kemenangan. Ia menulis tentang hidup yang kini sepenuhnya berada di tangannya. Tentang keputusan-keputusan yang akan ia ambil dengan sadar, tentang keberanian untuk berkata tidak, dan tentang empati yang tetap ia rawat tanpa membiarkan dirinya dilukai. Ia mematikan lampu dengan perasaan damai. Konflik utama telah selesai, hak ditegakkan, martabat dipulihkan, dan kendali kembali ke tempatnya. Namun hidup, ia tahu, selalu menuntut pilihan baru. Di ambang hari esok, Dinda membuat keputusan kecil yang berisiko namun jujur pada dirinya sendiri. Ia akan terus memimpin dengan terbuka, meski itu berarti menghadapi tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena kini, ia tidak lagi berjalan untuk membuktikan apapun. Ia berjalan untuk hidup, utuh, merdeka, dan bertanggung jawab. Hidup seringkali menguji kita melalui orang-orang terdekat dan situasi yang terasa tidak adil. Ingatlah bahwa harga diri bukan untuk ditawar, namun ketegasan tidak harus menghilangkan empati. Bangun bukti sebelum bereaksi, jaga batas tanpa kehilangan hati nurani, dan percayalah bahwa keberanian untuk berdiri pada kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah menemani perjalanan Dinda hingga akhir. Semoga kisah ini menguatkan langkah Anda untuk memilih diri sendiri dengan bijak, menata hidup dengan tenang, dan melangkah ke hari esok dengan keyakinan penuh.
Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap hangat, tetap berani.